Oke, setelah kita berhasil, melakukan patching list to dos kita melalui Redux Toolkit dan menampilkannya di halaman home, yang berikutnya yang akan kita lakukan adalah, eee, melakukan patching to do detailnya, teman-teman. Dan di sini saya akan mulai dengan, membuat sebuah button yang di mana button itu ketika diklik akan mengarah ke halaman detail dan mengirimkan sebuah parameter ID yang dinamis gitu. Nah, di sini saya akan langsung mulai di bagian home-nya ini, teman-teman. Saya akan, buat sebuah link, lalu di sini to-nya adalah ke halaman detail. Di sini berarti ada slash, sorry, slash, berarti di sini, todo.id. Jadi di sini kita akan kasih nama slash detail. Oke. Oke, jangan lupa untuk linknya kita import dulu, teman-teman. Di sini dari import link, from React Router DOM. Oke, sini ada error di bagian sini ya, teman-teman. Saya lupa memasukkan, curly bracket. Terusnya gini. Oke, di sini kita sudah mengimport, komponen link dari React Router DOM, lalu kita passing di dalam LI-nya. Di sini ketika diklik, kita akan mengarah ke halaman slash ID, dan di sini untuk, labelnya slash detail. Harusnya ketika kita intip di halaman aplikasi kita, di sini sudah ada, link detailnya. Ini kita masuk ke kita klik, kita masuk ke halaman detail page, dan di sini parameter ID-nya adalah 1. Kalau kita klik yang coding, di sini masuk ke halaman detail, parameter ID-nya 2. Kita klik yang tidur, parameter ID-nya 3, dan kita tetap masuk ke halaman detail page. Oke, kita sudah berhasil navigasi dari halaman list ke halaman detail. Yang berikutnya yang akan kita lakukan adalah, di sini menyiapkan page to do asingnya, teman-teman. Di sini kita akan menyiapkan function untuk nge-get data detailnya. Di sini kita akan export default, berarti, export function aja, nggak usah default. Page to do, kalau di atas to do, kalau di sini to do ya, asings. Kita invoke, lalu di sini menerima parameter ID nantinya, lalu di sini harus mereturn sebuah function. Ada this page, terus yang berikutnya di sini kita akan melakukan HTTP request. Jadi di sini http://localhost 3000 slash, todos, lalu slash ID. Oke. Kalau berhasil di sini kita melakukan pengecekan dulu, kita dapat res, terus kita akan validasi responnya berhasil atau tidak. If negasi res dot oke, kalau ada sesuatu atau kalau ada gagal, di sini kita akan nge-throw new error. Gagal, patch to do. Oke. Kalau berhasil di sini kita akan return, res.json, kita info. Terus yang berikutnya di sini kita den lagi, teman-teman. Kita sudah menambahkan datanya. Lalu, di sini, datanya kita akan dispatch ke halaman set
sorry, ke action set to do. Ini set to do-nya belum ada, nanti kita akan siapkan. Berarti di sini kita akan passing datanya. Terus di sini kalau ada error, di sini catch console log. Oke, set to do-nya belum ada. Di sini teman-teman kita akan siapkan dulu di bagian reducer-nya. Oke, di sini kalau teman-teman intip baru ada set to do, berarti polanya sama. Berarti di sini kita akan buat set to do, lalu di sini dia menerima sebuah function, parameternya ada state sama ada action. Terus, oke, di sini yang akan kita lakukan adalah set state to do-nya. Kita akan ganti dengan data dari action.payload, teman-teman. Oke, actionnya sudah kita buat di sini namanya set to do, dan jangan lupa mungkin kita butuh di file lain, kita perlu distract di sini. Set to do, lalu si set to do ini kita akan invoke dia di bagian fetch to do asingnya di sini. Tuh, jadi kalau fetch to do asing ini dijalankan dan berhasil, proses fetching datanya dan data responnya itu kita akan simpan ke store kita melalui action set to do. Oke, fetch to do asingnya sudah berhasil kita buat, teman-teman. Sekarang kita akan main-main di halaman detail. Ini masih bersih. Ada beberapa hal yang perlu kita import. Yang pertama adalah use selector sama use dispatch dari React Redux. Terus yang kedua kita butuh use effect. Terus di sini ya from React. Oke, udah. Jadi di sini yang pertama kita akan mengambil to-do-nya. To do menggunakan use selector. Oke, di sini kita invoke, dia menerima callback, terus di dalam callbacknya menerima parameter state. Di sini state dot to do reducer, terus dia akan mengambil data to do. Terus yang kedua yang kita butuhkan adalah membuat dispatch di sini. Oke, kita invoke use dispatch. Oke, terus yang berikutnya kita akan menggunakan use effect. Di sini dispatch-nya yang akan kita lakukan di tadi patch to do asing kita invoke. Terus di sini untuk ID-nya kita belum dapat ya teman-teman. Di sini ada beberapa error. Yang pertama mungkin kita import dulu di sini patch to do asing dari kita mundur, terus kita masuk ke store, kita masuk ke slice, kita ambil dari to do slice. Terus untuk bagian to do-nya di sini kita konsol dulu aja teman-teman. Log di sini to do. Kita kasih tanda. Oke, ini to do. Terus di sini karena si page to do asing ini butuh parameter, kita akan mengambil data parameter yang ada di URL ini dari React Router DOM, dan kita akan passing ke dalam page to do asingnya ini teman-teman. Nah, untuk mengambil parameter di sini kita akan import use params. Oke, di sini kita akan import dari React di sini router DOM. Oke, di sini ada error. Ini jangan sama dengan ya. Ini harusnya from. Terus di sini cons
ID parameternya tadi kita set di bagian rootnya adalah ID, berarti di sini use param. Oke, kalau udah di sini ada warning, dispatch kita masukin. Atau teman-teman juga bisa ignore, nggak apa-apa. Oke, untuk ID-nya di sini kita akan passing ke halaman sini teman-teman. Ke bagian sini. Oke, kita juga dikasih tahu ini perlu ID. Jadi ketika ID-nya berubah, kita akan melakukan fetch ulang di bagian use effect-nya atau use effect-nya akan jalan lagi. Jadi kita butuh dua dependensi ini, dispatch sama ID. Kalau dispatch ini opsional, tapi kalau ID ini perlu teman-teman masukkan. Tapi karena tadi ada warning, jadi nggak apa-apa kita akan masukkan saja dan ini nggak akan berpengaruh ke dalam aplikasi kita. Oke, kita balik ke aplikasi kita. Di sini kalau teman-teman intip ketika kita masuk ke halaman detail page, maka di sini yang pertama to-do-nya itu null. Terus yang berikutnya ketika proses fetching-nya sudah berhasil di sini to-do-nya sudah ada isinya, bentuknya adalah sebuah objek. Artinya apa? Artinya kita sudah berhasil mengambil data to-do detail di halaman page. Di halaman detail page-nya teman-teman. Untuk itu kita bisa melakukan rendering datanya di bagian sini. Ini foldingnya kita open, terus di sini kita pakai play, terus di sini kita pakai JSON, stringify, terus kita masukin data to-do-nya di sini. Operatornya 0, indentasinya 2. Oke, kalau udah ini konsol lognya udah nggak perlu, jadi kita hapus. Oke, di sini. Nah, ini datanya teman-teman sudah muncul ada to do 3, terus kalau kita masuk ke sini ini to do 1 makan, kita back lagi di sini coding. Kita berhasil mengambil data codingnya, to do detail coding, lalu to do 3 tidur kita juga berhasil. Nah, kita sudah berhasil mengambil data to do based on ID params ini melalui Redux Toolkit dan kita menampilkannya di halaman detail. Nah, saya akan coba recap dulu teman-teman. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah tadi di sini adalah membuat atau dari atas dulu membuat action untuk merubah data to-do-nya di sini teman-teman. Lalu setelah actionnya kebuat, jangan lupa teman-teman di struct si actionnya tadi set to do. Lalu yang berikutnya kita membuat proses HTTP request ke server kita yang ada di JSON server. Dan di sini functionnya itu namanya fetch to do async. Dia menerima parameter ID dan parameter ID ini kita akan gunakan untuk mengambil data detail untuk setiap to-do-nya di server. Oke, di sini ada pengecekan. Kalau gagal kita throw error. Kalau berhasil di sini kita akan uh, memanggil action set to do dan mengirimkan datanya. Oke, ketika set to do ini di-invoke, maka yang dia lakukan adalah akan merubah state to do atau data to do-nya berdasarkan data yang dikirimkan oleh function yang menginvoke-nya. Oke, setelah actionnya sudah kita buat, yang berikutnya yang kita lakukan adalah di bagian detail. Di sini kita mengimport beberapa dependensi, ada use selector untuk mengambil data, use dispatch untuk dispatch sebuah action, use effect untuk life cycle komponennya, terus fetch to do async untuk pemanggilan HTTP request-nya ke server, sama use param untuk mengambil ID yang ada di URL parameter. Dan di sini yang pertama kita mengambil datanya menggunakan use selector. Data yang kita ambil adalah data to do. Lalu di sini kita mengambil ID parameter ID menggunakan use param. Dan berikutnya di sini kita akan jalankan dispatch fetch to do async. Kita kirimkan ID-nya berdasarkan ID yang ada di parameter. Lalu di sini kita taruh di bagian use effect. Kalau
berhasil, nanti harusnya di bagian ketika kita ngerender datanya di sini akan muncul data to-do-nya berdasarkan ID yang kita kirimkan di sini. Kalau saya ganti ID-nya jadi 2, tentu di sini akan berubah jadi 2. Kalau ID-nya jadi 3, nanti di sini data yang di-render juga akan berubah, teman-teman. Nah, itu dia proses untuk melakukan detail to do melalui Redux Toolkit dan berdasarkan apa ya, parameter ID yang ada di URL. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya.